Dari dulu perempuan tidak pernah menjadi milik dirinya sendiri. Ada laki-laki yang menuntut perhatiannya. Ada anak-anak yang menuntut jiwa dan hatinya. Ada norma, ada citra yang selalu membatasi hidupnya. Di era ini, apakah semua masih harus sama? Ketika wanita diizinkan memilih jalannya. Sahabat Kuranisu pasti bisa jawab tanyaku. Saya Sheryl Hatumesen. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. How are you there? Akhirnya mau coba lagi. Aku tenang udah positif lagi. Serem banget. Pas tidur. Iya, jangan itu nggak apa-apa. Ya. Lupa deh, kayaknya masih suka kopi ini nggak sih? Oh, thank you udah dipesenin. It's 10 p.m. somewhere. Tapi soalnya kamu lagi ini ya, mengurangi gula ya? Mengurangi gula dan alkohol. Oh, masa sih? Masa? Terus kalau nongkrong malam-malam apa minumnya? Apa? Coba. Soda. Oh ya sama dong. Iya, sama aja. Tapi kan semenjak aku ini apa namanya berhenti minum gula ya, gila sih rasanya perut tuh. Aduh enak Nggak banget. bloated ya iya, rasanya. Iya, ini nggak sih? Iya kan? Iya, iya. How are you? Look good. Good. Mau kemana habis ini? Mau ini ya? Habis ini mau ada lunch sama keluarga, habis itu ada meeting, ada attend event juga sih. How is it ini? XR. Bacanya apa sih sebenarnya? XR Skin. XR Skin. Jadi si XR Skin ini ternyata yang sudah membuat wajahku sangat kinclong beberapa ya? bulan. Iya sih. Iya loh. Lu udah pesen 2 kali ya? 2 kali. Berarti ini udah berapa bulan ya? Iya. Kayaknya tuh 3 bulan ya. Jalan 3 bulan ya? Gimana how you feel? Iya, plum gitu loh. Kayak muka lo basah, tapi muka lo nggak berminyak. Nggak minyak, iya. Itu awalnya lo bikin kayak gitu tuh partneran, apa kayak gimana sih? Iya, partneran. Jadi memang pas awal-awal pandemi, ya biasalah ya, namanya orang keseringan di rumah, jadi pengennya tuh otaknya dipakai buat mikir. Gue tuh orangnya nggak bisa diem gitu, jadi selalu pengen ngasah otak gitu ya. Jadi dan gue kayaknya ini satu hal yang kayak bucket list kali ya. Gue dari dulu pengen punya usaha sendiri, tapi selalu maju mundur ya kan, takut-takut. Tapi emang dari dulu pengen bikin skincare apa usahanya apa aja? Pengen usaha apa aja, tapi terlebih memang sebenarnya gue suka beauty ya kan. Terus gue juga pakai skincare ya udah dari zaman kapan tahu gitu, udah punya banyak semua koleksi lah ya. Iya, koleksi gitu ya. Terus kebetulan ada temen yang memang lagi ngerintis juga, lagi buat produknya ini. Terus gue join gitu, akhirnya kita berpartneran berempat di XR Skin ini. Ya lumayan sih, R&D proses produksi lalala itu 1,5 tahunan. Soalnya kan gue sempet kan, mau dong gue coba ntar dulu ya, gue masih ini dulu biar oke. Ingat gak? Kan lo sempat udah kayak posting-posting itu. Gue mau cobain dong nanti dulu, masih dicari-cari supaya lebih oke. Iya. Jadi ya lumayan sih, lumayan 1,5 tahun prosesnya. Berapa ya? Berarti ini sekarang udah jalan 8-9 bulan nih dari November tuh. Udah mau brojol nih. Iya, dari brojol ya 9 bulan. Terus ini dong, apa ya? Puas gak? Puas. Jujur puas sama hasil produknya gitu ya. Terus gue juga by the way nih, gue pakai produk sendiri. Dari pertama launching sampai sekarang gue pakai produk gue sendiri dan gue nggak pakai produk lain. Gue nggak promoin tapi emang bagus. Emang bagus. Gue juga kayak silakan dibeli di bawah ini gitu ya, ada linknya. Sumpah maksudnya gue jadi ngerasa dari kemarin beli produk brand-brand luar negeri lah ya. Iya, ada tuh yang mahal banget jutaan. Iya, 1-2 juta yang cuma segitu gitu kan. Terus pas gue pakai produk gue, kok kayaknya bagusan produk gue. Jadi gue males beli lagi. Tolong ya, moisturizer dan sunscreen tolong segera dibuat ya. Pengen. Gue pengen moisturizer, pengen sunscreen, kalau bisa eye cream juga, mungkin eye serum. Makasih Mas. Ini juga gue pesenin jus, Cila jus. Nggak pakai gula kan Mas? Wah jatuh, nggak apa Mas, nggak usah. Makasih. Iya, jadi puas sih sama hasil produknya. Tinggal mungkin diramaikan lagi sama teman-teman. Silakan beli linknya di bawah ya. XR Skin. Tapi bagus loh. Tapi itu kan salah satu bucket list lo. Iya. In your life. Betul. How many bucket list, ada berapa poin yang udah tercapai? Maksud gue yang gede banget gitu. Ada nggak? Gede banget ya. Apa ya bucket list? Tinggal di luar negeri belum pernah nih gue, atau di luar kota. Gue belum pernah tinggal. Emang mau?
pengen nyoba karena mungkin dari dulu tuh sebenarnya pas kuliah itu gue pengen banget kuliah di luar negeri, nggak dikasih sama orang tua. Udah gitu masuknya ke UI pula, aduh deket rumah lagi, gue nggak bisa mengelak ya kan. Nggak bisa ngekos juga pada saat itu? Nggak bisa juga, orang rumah gue sama UI cuma 10 menit 15 menit. Ya udah lah, gue tadi berharap semoga aku nggak masuk UI ya, keterima. Ya, masuk. Orang mau berharapnya, aduh aku masuknya ini enggak ya, pengennya jauh. Gitu, terus pengennya kuliah ke luar negeri, itu gue belum, itu salah satu bucket list kayaknya ya. Oh, kuliah ke luar negeri. Tinggal di luar kota atau di luar negeri, mungkin bisa sambil lanjutin kuliah, pengen sih. Gue anaknya mungkin terlalu curious kayaknya, nggak cepet puas ya. Lo apa sih, lo kan Cancer ya sama kayak gue ya kan? Tapi maksudnya Cancer itu tuh orangnya tuh selalu pengen, you have a lot of dreams lah Rani ya kan? Iya. Tapi kan selalu pengen balik ke rumah gitu, kayak lu tuh si Cancer kan orangnya homey pengennya tuh apa ya, ayo yuk sini yuk gitu loh, mengurus orang. Bener. Iya nggak sih? Bener banget. But gue melihat lo masih fine aja with your happy single life. Happy single life ya. Nah, ini kayaknya udah nggak single ya? Gue nggak tahu. Till you make it nggak sih? Gue nggak tahu udah. Jadi lo nggak single? Jadi masih single, iya masih single. Ini kayak semua orang udah gonggongin kali ya. Soalnya kayak, lu udah cukup umur kok gitu. By the way, gue baru turn 35 Juni kan kemarin. Terus ya sama sih kayak pertanyaan semua orang, kok masih single sih, bla 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 gitu ya. Sebenarnya ya gue ngerasanya masih bisa ngejalanin happy sendiri aja. Karena ternyata being single tuh banyak banget yang bisa dilakuin ya. Soalnya kita kayak bisa ngegali diri lebih banyak, terus juga memperbaiki past mistakes juga nggak sih? Gitu. Karena menurut gue itu lebih menurut gue lebih baik kita benerin diri kita dulu, be the best version of ourselves, and then the right one and the best one will come along sih gitu. Karena kalau kayak agak maksain gak sih, kadang kan kita gitu ya, pengen, aduh gue pengen banget sesuatu, terus akhirnya lo cuma tolerate hal-hal yang padahal lo tahu itu sebenarnya below your standard. Iya. itu akhirnya just ruin your life lo menurut gue. Karena lo udah tahu sebenarnya dari awal kayaknya gue kurang bisa atau kurang cocok atau apa, tapi kayak udah deh gue pengen banget, ya udah gitu. Tapi lo nggak, berarti lo dibilang orang ini nggak? Lo picky sih, suka dibilang gitu nggak? Sering banget, dan gue paling benci gue kalau dibilang lo picky, standar lo ketinggian, you should lower your standard, makanya jadi cewek jangan kepinteran, nggak usah terlalu banyak. Ada yang ngomong gitu? Iya, nggak usah terlalu, nggak usah kepintaran, jangan terlalu banyak kesibukan. Lo kan businesswoman juga nih, bla 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 gitu, jadi kayak loh, bukannya bagus ya? Menurut gue sih itu bagus banget gitu ketika gue itu kan berarti yang tadi gue bilang gitu, lu gali diri lo sendiri gitu kan, pengen jadi the best version of yourself sih menurut gue bagus. Tapi ya again, mungkin banyak orang yang belum well educated on this area, jadi bilangnya kalau lo kepintaran, kalau lo punya banyak kegiatan, kalau lo mandiri, freedom, ya kan? Standarnya katanya ketinggian, katanya picky. Dalam hati gue, of course I'm gonna be picky ya. This is the person I want to spend the rest of my life with gitu. Jadi kayaknya harus super duper picky. Bener. Soalnya standarnya nggak boleh diturunin menurut gue ketika lo nurunin standar. Soalnya kan kalau lagi belum nikah, lo kan bisa puter balik nih, putus gitu kan. Oke, udah. Terus nikah kan there's no turning back gitu loh. Maksud gue pas udah nikah tuh adalah not only committed sama orang itu, tapi sama janji sama Tuhan gitu loh menurut gue ya. Betul. Jadi kayak selagi lo masih puter balik ya puter balik aja gitu. Tapi gue emang sih ada waktu dari dulu sampai sekarang ada beberapa yang memang gue coret standarnya, kayak gue mencari cowok yang nggak ngerokok gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Tapi yang kayak gitu-gitu bukan yang prinsipal gitu. Bukan yang prinsipal, benar-benar. Menurut gue ketika value, vision, mission sama tadi itu prinsip yang lu pegang banget, terus lo mencoba tolerate, terus kayak mencoba ini, it's not gonna work, for sure it's not gonna work. Iyalah, gitu. pasti. Gitu. Tapi lo ngeliatnya kalau di, nggak tahu ya, di Asia mungkin ya, tapi juga di Indonesia dan juga di society kita ya, tuh suka ngomong gini, wow ada makanan. Dan juga di society kita tuh suka ngomong kayak gini, tau nggak? Lo kan udah punya semuanya gitu kan. Terus kayaknya ukuran definisi kebahagiaan orang nih, I mean lo cantik,
lo udah Iya, mandiri, lo bisa cari duit sendiri. I mean you get anything you want ya. Banyak banget lah juga artis-artis kita yang kayak gitu. Tapi kayaknya lo belum lengkap deh kalau tuh belum nikah gitu. Ya kan? Jadi standar kebahagiaan orang tuh pasti ujung-ujungnya nikah. Padahal kan belum tentu kan, iya dong. Banyak yang child free sekarang. Itu dihujat banget loh kan soal child free itu. Child free ya. Padahal menurut gue nggak apa-apa juga. Of course itu hidup di kebahagiaan orang beda-beda itu satu udah pasti gitu. Ada yang happy-nya mungkin traveling doang seumur hidup, ada juga. Ada yang happy-nya mungkin jadi happy rich aunt. Iya. Bener. Maksudnya oke. First of all, satu definisi kebahagiaan orang beda-beda. Kedua lagi menurut gua bahagianya orang menikah gini, gue belum pernah nikah, gue belum pernah tunangan, kayaknya gue kelamaan singlenya daripada pacarannya. Tapi ya satu hal yang gue tahu, dan ini gue juga banyak banget dikasih tahu sama teman-teman dan ngedenger langsung orang-orang yang sudah menikah juga. Tadi bener kata Cheryl gitu kayak, Ran, lu nggak bisa retur suami lu. Jadi bener. Go out, have fun, explore yourself, explore the world. Jangan settle for less. Itu yang semua teman-teman gue bilang ke gue. The happily married one, yang udah divorced one, semua ngomong hal yang sama gitu. Jadi as long as you can, lo bisa enjoy yourself, benar-benar gali diri lo, lakuin gitu. Karena kebahagiaan itu memang benar, we're happier kalau kita sama orang. Makan aja kita lebih enak berdua sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Jadi menurut gue ketika hidup itu di-share sama orang yang tepat, kayak sahabat lu sendiri, menurut gue memang benar itu akan happiness-nya akan overload gitu kan, akan lebih bagus lagi. Tapi kalau orangnya nggak tepat, terus yang kayak tadi kita terlalu tolerate standar kita turunin, terus hal-hal yang prinsipal sebenarnya nggak masuk kita sok-sok masukin, akhirnya malah jadi caur hidup kita gitu loh. Jadi gue percaya kayak nggak sih, happiness itu nggak ada tolok ukurnya, dan standarnya juga beda-beda nggak sih, depends on what age we are in juga nggak sih? Iya kan? Jadi kayak we keep evolving lah, intinya we keep evolving. Tapi kan kadang mungkin teman-teman lo sambil makan cuy. Mungkin teman-teman lo kayak ngerti lah karena dia kenal sama lo kan. Dia tahu nih Rani Su lagi sibuk lah, punya karir segala macam gitu. Dia ngurusin apa lah nggak tahu gitu. Dan mereka juga nggak mau dapetin orang yang salah. Betul. Tapi kalau keluarga lo tuh suka kadang kalau keluarga inti mungkin enggak ya. Kan yang keluarga tidak inti kadang suka ikut campur. Enggak sih kayaknya. Enggak. Kayaknya I think I'm quite lucky karena keluarga juga cukup suportif dan keduanya lagi juga tahu gitu kalau out there memang nggak segampang itu nyari pasangan at this age ya. Asli, iya. Ya, maksudnya di zaman sekarang ini memang susah. Ini udah nggak kayak zaman dulu yang cuma lihat-lihatan dari jauh di pasar gitu, terus aku cinta kamu, kita menikah gitu, kayak gitu ya, Mbak. Hari gini tuh susah banget gitu. I'm not saying all of men are like this, tapi hampir, banyak banget sih teman-teman gue yang juga ngeluh. Ran, di dating apps aja isinya tuh semua laki-laki yang udah punya bini sama anak, nggak ada malu-malunya masuk dating apps gitu. Jadi maksud gue kayak lucu banget lagi. Iya loh, maksudnya itu kemungkinan untuk orang yang tidak setia, berselingkuh, lalalala itu banyak banget gitu, dan memang lebih terbuka kesempatannya. Ini menurut gua hal yang semua orang harus tahu dan sadarin. Dan ini orang yang ya mungkin di atas kita gitu, yang lebih berumur dari kita, mungkin nggak terlalu sadar akan hal ini, ya nggak sih? Karena kan we live in two different world gitu loh. Nah akhirnya itu yang mencoba gue sadarkan nih ke keluarga juga. Gue kasih tahu, sorry ya, laki-laki zaman sekarang tuh emang brengsek banget, anjing banget gitu ya kan, gitu loh. Jadi mendingan sabar aja, santai, bikin diri kita jauh lebih baik juga. Jadi orang yang deketin kita juga jadi jauh lebih baik juga. Udah sih menurut gue gitu aja gitu, karena banyak sih soalnya banyak banget laki-laki nggak tahu diri hari gini, maaf ya. Gue inget tuh, lo pernah ngomenin, kita nggak sebut nama orangnya, tapi ada satu isu di YouTube ya yang heboh, itu viral. Apa tuh? Ada yang cowok ngomongin cewek yang, kalau ceweknya harus submit ke dia. Oh iya, oh my god, iya. Itu tuh heboh tuh. Iya. Well, in my opinion, it's wrong, but I do understand because he had past gitu kan orang itu gitu kan. Betul. Mungkin one day beberapa tahun lagi dia udah lebih dewasa, kita lihat pasti berubah gitu kan, menurut gue sih. Betul. Karena menurut gue dia banyak banget unresolved childhood trauma tuh, menurut gue banyak banget. Dan ini gue juga menyadari dan gue juga lagi mempelajari
banyak banget terutama laki-laki yang nggak tahu dan nggak sadar akan hal ini. Iya. Kalau kita kan perempuan orangnya mau cari tahu, oh gue kayak gini mungkin karena gue gini ya gitu kayak. Oh iya. Ngobrol kan, kita satu sama lain tuh curhat, ngobrol. Syah kenapa ya gue kayak gini-gini, oh mungkin lo dulu lo kayak gini gitu. Tapi kalau cowok itu nggak pernah express and communicate their feelings. Jadi mereka nggak pernah tahu, nggak pernah ngegali, oh iya gue tuh kayak gini karena dulu gue kayak gini, oke, I have to change gitu. Oh iya benar. Jarang banget tuh laki kayak gitu. Karena mereka diajarin tough, mereka diajarin oke, anything lo harus masculinity lo. Jadi kayak enggak, lo tuh harus menjadi imam di keluarga lo tuh akan menjadi pemimpin, akan ini itu, tapi nggak pernah benar-benar diajarin kayak how to benar-benar take care of your family, let's say, atau benar-benar gimana caranya hargain perempuan, take care of women. Itu menurut gua nggak terlalu sering sih. Ya, nggak banyak orang yang mau dan bisa. Jadi mereka kayak denial dulu gitu ya, kayak oke, nggak ada apa-apaan sih gitu ya. Iya menurut gue. Iya sih. Tapi kalau yang seseorang yang bisa menarik hati lo tuh ini ya apa ya, trait pertamanya apa sih gitu? Kalau misalnya lo tanya sama gue dulu, dia yang memberikan gue freedom, kebebasan, nggak cemburuan, maksudnya memberikan gue keleluasaan. Iya, this is your life and it's my life. Oke, and kita jadi teman hidup together. Jadi dia nggak terlalu ikut campur urusan gue, tapi juga gue kan terus menjaga. Nah, kalau lo apa? Itu trait pertama gue cari pasangan. Aduh. Ini di luar dia harus mapan and the brain ya. Dia pekerja keras harus lah ya. Betul, pekerja keras dan lain-lain. Oke. Kalau menurut gue yang tadi, yang udah resolve belum? Dia udah mentally and emotionally is he really stable? Iya. Karena menurut gue in the long run, ketika kita kan mau hidup bersama nih gitu ya. Kalau kita sama-sama nggak tahu masalah kita dan belum resolve trauma kita, gimana caranya kita bisa komunikasi ini, gimana caranya kita bisa jalan bareng gitu. Karena takutnya gue udah tahu misalnya isu-isu gue, gimana handle-nya, apa yang triggernya, tapi ini orang masih di sebelah sini gitu. Jadi kayak nggak akan bisa jalan bareng menurut gue. Jadi lo udah tahu, lo harus tahu dia udah paham belum dirinya sendiri, mungkin gitu ya jadinya ya. Betul, ya kan? Karena biasanya kalau orang belum tahu dirinya banget, belum resolve isu atau trauma dia dan lain-lain, pasti ketika jalan bareng nggak akan bisa komunikasi tuh. Yakin gue, 100% nggak akan bisa komunikasi. Iya, karena jadi kayak lo tuh harus kayak gini loh, kita yuk. Itu nggak akan nyambung gitu. Conversationnya nggak akan match menurut gue. Selama ini ini jadi agak pribadi ya, tapi nggak sih kalau lo nggak apa-apa. Maksud gue selama ini nih lo gagalnya tuh karena hal kayak gitu atau kebanyakan orang-orang cowok-cowok yang sama lo kayak jealousan, apa yang terlalu childish gitu loh. Jealousan kayaknya nggak terlalu ada beberapa, tapi kebanyakan menurut gue pada akhirnya dibilang childish banget juga sebenarnya enggak, tapi mungkin itu tuh yang tadi tuh si childhood trauma. Karena pada akhirnya setelah gue tarik lagi rootnya gitu, akar masalahnya, pas gue pikir-pikir lagi, oke, is it my fault or is it karena menurut gue nggak ada hal yang selalu benar-benar salah ya dalam sebuah hubungan tuh, wah ini benar-benar salah gue atau ini benar-benar salah dia, enggak gitu sih menurut gue. Tapi kayak pas gue tarik lagi akarnya, oh itu gitu, kenapa kita nggak bisa saling match atau komunikasi atau visi misinya nggak sama dan lain-lain. Karena kan ya itu ada perbedaan ekspektasi mungkin, ada perbedaan I don't know, value juga mungkin yang nggak bisa, again itu mungkin di awal nggak ke communicate tuh value-nya. Jadi pas ayo deh coba dulu jalanin, akhirnya fall out juga. Tapi kan root akar masalahnya apa gitu kan. Siapa itu ya terakhir? Tapi your longest relationship itu berapa lama sih? Aduh nggak inget. Pokoknya intinya di sepanjang hidup gue setelah gue pikir-pikir, gue kelamaan singlenya daripada pacarannya. Iya, karena kan orang kan mikirnya kayak, wah Rani nih pasti orangnya banyak banget cowok yang deket. Iya kan? Banyak banget cowok yang kayak gitu, orang-orang gitu lah ya, teman-teman kita juga. Wah nih si Rani cakep nih, sibuk, sering banyak event, ketemu banyak orang, berarti banyak banget dia ngedate, banyak banget pacaran dan lain-lain. Enggak. Jadi lebih banyak kosongnya ya. Mungkin ada ini. Singlenya. Masa ada satu bukan quotes ya. Kata-kata dia bilang katanya semakin pinter cewek, semakin dia itu susah buat nurut. Lo setuju nggak sih itu? Iya, kemarin gue juga sempet ngepost ada orang yang ngomong kayak gini. Tapi gue sama sekali nggak setuju. Gini, karena menurut gue
ya itu ya, dia juga sempat ngebahas bukan masalah perempuan doang, tapi laki-laki juga loh. Ketika dia udah makin pintar, udah makin tahu dirinya siapa, dia udah tahu level dia di mana, secara edukasi, strata sosial dan lain-lain, kayaknya emang akan susah nggak sih untuk bukan nurut mungkin, tapi everything itu harus ada reasonnya gitu di belakang itu. Nggak, bukan berarti juga harus ngedebat tiap saat ya, Bo, gitu nggak juga gitu. Ketika kita tahu apa yang kita mau, tahu apa yang baik untuk kita, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong hal yang beda, itu kan pasti kenapa nih? Alasannya apa? Alasannya gitu. apa? Yuk kita ngomong dulu gitu ya, bukan berarti juga harus adu-adu jago-jagoan gitu, taf-tafan atau kayak ngerasa gue paling bener kok, lo yang salah, nggak gitu juga. Tapi kan everything is apa ya? Ya karena kan kalau orang pintar, pintar bisa dalam edukasi atau dia emang well educated atau dia emang ya inilah tahu menempatkan diri gitu ya. Mereka udah tahu hidup itu mau kemana ya kan, tujuannya apa, dan mereka udah punya rencana-rencana. Tiba-tiba ada orang fruit gitu, terus oke nih orang beda ya, kenapa gue jadi ribet gitu. Iya, kan? benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Gue setuju. Dan ini bukan masalah adu-adu jago-jago benar-benaran, enggak, tapi komunikasi aja dulu ya kan. Kita saling bukan argue, debate ya. Bukan debate juga sih. Bisa agree to disagree lah ujung-ujungnya kalau misalnya enggak ini kan. Benar, sebenarnya bisa agree to disagree kan. Tapi to which level nih, to which extent gitu loh. Agree to disagree ya, tapi gini gitu ya. Iya, tapi kesel-keselan. Enggak sih, tapi ya intinya enggak lah. Yang namanya nurut atau nggak nurut, menurut gue bukan, it's not the point. Iya. Lu juga nggak perlu prove yourself right all the time juga kan? Iya, of course gitu. ya. Jadinya yang penting kayak apa yang baik untuk bisa kita jalanin aja sama-sama, ya nggak sih? Ini bukan cuma masalah pasangan ya kan, tapi sama temen juga nggak sih? Kita suka kayak gitu nggak sih? Kayak, aduh gue sebenarnya nggak suka deh si Cheryl kayak gini gitu ya kan? Makanya gue suka kata-kata tuh bukan cari istri apa suami, tapi cari teman hidup. Oh temen kan ya? Cari pasangan, cari partner hidup, cari temen hidup. Jadi kayak lo tiap hari lo bangun sama sahabat lo, iya nggak sih? Kayak, menurut gue sih itu lebih masuk akal. Ini ada satu nih pertanyaan nih. Apa? Sebelum ntar kita makan, kata lu mau meeting kan? Asli, aduh. Kan kita hidup di Indonesia ya. Bentar nih makanannya masih di dalam. Nah di Indonesia kan kita bisa bilang lah patriarki lah hidupnya. Ya. Dari, ya kebanyakan kayak gitu. Betul. Bahwa gue setuju bahwa laki-laki itu harus menjadi pemimpin dan perempuan itu harus menjadi penyokong gitu. Gue setuju banget. Tapi kan di hidup di Indonesia yang semua patriarki kadang-kadang ya udahlah pokoknya lo harus nurut gini-gini. Lo kayak gimana tuh? Lo against itu nggak? Kayaknya kan lo. Gue tidak against, tapi gue ngerasa diri gue mungkin nggak bisa sepenuhnya submit or nurut or whatever that is. Karena menurut gue yang tadi kita bahas sebenarnya semua tuh harus setara sih. Ya nggak sih? Oke. Laki-laki kepala, tapi cewek itu lehernya. Lu nggak akan bisa nengok kalau nggak ada lehernya. Iya benar, kaku ntar lo kayak kanebo kan. Gini doang ya kan, menurut gue nggak bisa. Semuanya tuh everything kayak apa ya? Ya intertwined aja nggak sih gitu. Apalagi ini kalau kita ngomongnya specifically untuk pasangan gitu. Intertwine aja gitu. Jadi ketika lu bilang, oh ya, lo harus gini ya, nanti lo kalau udah nikah lo harus di rumah aja ya. Ntar kalau misalnya ada cowok yang lo suka banget dan lo suka cara value hidupnya, tapi tiba-tiba ternyata dia ngomong kayak gitu. Terus pasti kayaknya nggak mungkin. Gue komunikasi dulu, tapi kalau emang ternyata segitu bedanya si value-nya ini gitu, ternyata dia benar-benar mikirnya kayak zaman batu. Lu harus diam di rumah ngurus anak gitu, terus gue kerja gitu kayak komunikasi dulu ya Boy ya, tapi kalau emang benar-benar nggak bisa ditolerate ya mendingan nggak usah sih. Bisa. Terus kalau dia bilang pokoknya gue penuhi semua hidup lo, keluarga lo, tinggal. Oke, boleh. Enggak. Tapi lo boleh kerja lagi ya. Not even you have business, ayo. Gimana? Wah, nggak bisa. Gue nggak bisa. Lo ngurusin anak gue aja. Kayaknya gue nggak bisa deh. Karena maksud gue pada akhirnya gini, yang tadi lu sempet ngomong di awal nih. Apa tuh? Beb, lu mau nggak memberikan gue keleluasaan or that simple freedom untuk gue menjadi diri gue? Karena itu berarti lu bohongin diri lo sendiri dong. Ketika lo sebenarnya, aduh gue sebenarnya masih pengen kerja deh, atau oke deh nggak usah kerja 9 to 5, tapi gue pengen deh punya usaha kecil-kecilan di rumah misalnya. Tapi ini laki lo kayak, udah lo ngapain sih kerja, bla bla bla, kayak
Kayaknya enggak deh. Berarti you're lying to yourself nggak sih kalau kayak gitu? Iya, iya benar sih. Padahal kan lebih enak kalau gimana misalnya kalau si laki itu sebenarnya juga partner bisnis lo. Itu sebenarnya lebih seru nggak sih? Ya itu you build empire together. Ayo, itu lebih bagus lagi. Ya, itu bagus kalau bisa dapet yang kayak gitu. Coba cari. Ya, susah. Coba cari. Ya udah kalau kamu bisa sama aku aja, itu bagus. Iya, ayo kita bisa berdua. Iya, karena menurut win-win gue, solution lah itu. Iya, win-win solution. Lo jadi partnership ya kan, bukan cuma in apa? In your house. Bukan cuma partnership, bukan cuma jadi istri doang ya sih. Iya. Berarti kalau misalnya ada loh gitu, beberapa by the way temen gue kayak gitu juga dan malah bagus, maksudnya jadi malah successful karena kan mungkin dua-duanya saling bukan saling ngisi ya, gue nggak percaya dengan kata saling ngisi karena menurut gue lu harus be a whole on your own dulu. Of course, ya. Gitu. Karena nggak ada tuh yang kayak, you complete me kayak, enggak sih, lu harus jadi complete lu dulu, baru lu bisa ketemu orang yang complete juga gitu menurut gue sih. Berarti kalau misalnya ada orang yang pengen nikah karena dia bisa bikin lo bahagia, kayak lo selama ini nggak ngerasain bahagia yang itu, terus cuma sama dia lo bahagia, berarti salah ya? Iya mungkin a little bit wrong karena tanpa. A little bit, bukan wrong kali ya, tapi takutnya lo nggak benar-benar tahu apa yang benar-benar bikin lo bahagia. And in the long run itu akan backfire menurut gue. Karena takutnya lo grow apart nggak sih? I don't know, gue belum pernah tunangan, gue belum pernah nikah dan lain-lain. Tapi gue rasa core problemnya orang-orang yang grow apart setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nikah, dia baru sadar anjir ternyata gue belum live my life. Gue belum benar-benar menemukan kebahagiaan di samping kebahagiaan gue bersama dengan si pasangan. Iya, banyak loh yang kayak gitu. Mungkin bener. karena ya itu belum benar-benar ngegali dirinya, belum tahu benar-benar dirinya atau yang bikin dia bahagia tuh apa di luar pasangan. Menurut gue, I completely agree. Punya pasangan, mungkin punya keluarga, punya apa, pasti bikin lo bahagia pasti gitu. Of course ya. Tapi kalau lo nya juga nggak tahu apa yang benar-benar bikin lo bahagia sendiri, being lonely and alone dan lo belum happy, itu nanti backfire menurut gue. I don't know, but Dan dia jadi clingy nggak sih? Dia jadi clingy dong, karena benar. Dia kan source of happiness-nya orang itu. Benar. Karena dia cuma depending on, Cheryl bisa buat gue happy, berarti gue cuma gantungan sama Cheryl doang gitu kan? Nggak bisa gitu kan? Iya sih, benar. So, terakhir deh. Apa sih yang paling penting dalam hidup seorang Rani Sutari itu apa gitu? Apa yang paling penting? Is it your family? Is it your career? Is it yourself? Good question. Tapi gini, menurut gue apapun itu pasti di hidup kita pasti udah paling penting diri kita, keluarga, itu udah pasti. Of course, ya. Tapi lebih menurut gue paling penting above all else adalah menjadi diri kita sendiri sih. Iya nggak sih? Ketika lo benar-benar tahu diri lo ya. Iya, ketika lo benar-benar tahu diri lo, kayak lo nggak ada yang bisa ganggu happiness lo nggak sih? Yes, ya, benar. Dan itu malah akan lebih multiply lagi ketika lo lagi bareng sama keluarga, sama teman, sahabat, pasangan, anak-anak misalnya dan lain-lain, akan lebih multiply lagi. Menurut gue ya, ketika lo jadi be yourself dan people accept you for who you are, kayaknya happiness-nya akan lebih double-double nggak sih? Yes. Soalnya banyak orang yang happiness-nya fake. Cuma ngerti gak sih? Iya, benar. Padahal cuma kayak ngikutin apa yang standar orang-orang di luar sana ngomongin. Iya, tapi kan susah kalau lo nggak ngikutin standar kayak menurut orang, apalagi dengan sosmed gitu loh, ya kan? Semua orang kayak dianggapnya deceiving banget. Iya kan? Semua orang kayak punya pasangan ya, padahal dibalik mereka lagi posting-posting itu kan, ya misalnya kayak gitu. Betul. Jadi diri sendiri dulu, be happy on your own dulu menurut gua. Pas ketemu teman-teman, sahabat, keluarga dan pasangan yang tepat itu bakal multiply banget karena mereka akan love you for who you truly are menurut gue. Iya. Daripada jadi be someone else terus gila. Terus tadi bilang selfish nggak sih, kayak dia selfish banget sih, suka mikirin. Maksudnya kalau kita mikirin diri sendiri gitu ya. Iya. Ada juga sih, mungkin jangan-jangan gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ada yang benar-benar ngomong ke gue. Mungkin juga ada yang bilang, si Rani selfish banget atau narsis banget atau gimana banget. Narsis, ya bisa dong, bisa aja ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau gue sih mikirnya adalah gue cinta diri gue
sedang belajar, lebih tepatnya mungkin sedang belajar benar-benar mencintai diri gue dan menggali diri gue biar menjadi the best version of myself. Menurut gue itu jauh lebih penting. Jadi the best version of yourself yang nanti bisa dapetin the best version of your partner. Iya, ya kan? iya benar. Tapi kalau itu narsis gak sih? Gue juga jadi tanya, itu narsis gak sih? Ya kalau menurut gue mah enggak. Cuma kan kadang kan ada mulut netizen. Jadi jemari netizen. Jadi, ya kan, iyalah dia mah cuma mikirin diri sendiri. Cuma yang penting adalah hidupnya doang, karirnya doang. Kan suka kayak gitu, ya kan? Iya, benar. Padahal orang-orang yang komentar ini nggak benar-benar tahu hidup kita ya, Bo. Iya, kan? Dia nggak tahu struggle kita, jatuh bangun nangis darahnya itu yang sampai we hate or we loathe ourselves that much. Kan mereka nggak tahu. Dan kita akhirnya benar-benar belajar kayak ternyata gue salah kayak gitu kemarin, berarti gue harus lebih gini. Itu kan orang nggak tahu ya. Jadi yang dilihatnya emang lu dasar narsis apa tadi selfish ya. Mungkin juga sih. Enggak sih kalau menurut gue. Enggak sih. Enggak, tenang aja Ran. Ya mudah-mudahan you'll find someone yang bisa. Kalau menurut gue sih yang bisa sesuai sama who you really are sekarang, standar lo sekarang, dan gak ada salahnya untuk gak nurunin standar. Menurut gue itu totally okay. Karena sekarang itu hidup lo, dan nikah itu bukan dulu-duluan tapi lama-lamaan. Oh gitu ya? Iyalah. Benar juga. Kalau dulu-duluan ya, ayo duluan ya. Tapi gak lama, ayo. Makanya gue suka bingung tuh orang bilang, ayo udah cepet nikah, udah umur bla bla bla, cepet punya anak. Nanti kesian lo anaknya, kamunya ketuaan. Jadi gue nanti nikah setahun 2 tahun punya anak terus habis itu cerai gitu. Terus gue nggak tahu gimana cara handle anak gue. Enggak deh, mendingan gue belajar dulu gimana caranya raise a kid, gimana caranya biar anak ini mentally, emotionally juga jadi orang yang benar. Iya nggak sih? Karena banyak loh orang yang nikahnya buru-buru tapi nggak tahu gimana caranya ngegedein anak. Ngelahirin anak mah gampang, 9 bulan brojol selesai, kasih makan hidup deh tuh anak. Tapi kan benar-benar ngegedein ini anak biar jadi mentally orang yang nantinya insya Allah gitu jadi orang bener juga gitu, karena biar gak repeat the same mistake ya. Dan lo nya kan harus stabil dulu pas punya anak karena abis itu kan stressful. Bener susah loh punya anak sih. Kayak berapa Kan langsung gitu. Pernah hamil juga ya, sok-sok bisa ngomongin anak lagi. Ya kan entar pas udah dapet yang bisa tadi itu bisa jadi partner bisnis. Okay, cheers for your life, for your happiness. Thank you for snacking with me. Iya. Aduh nggak seru deh. Kenapa sih kamu cheersnya nggak? Cheersnya jus ya, nggak apa-apa lah. Udah lah.